Makanya para ulama terdahulu tidak pernah diam. Bahkan di antara mereka dipenjara gara-gara membicarakan masalah bahayanya bid'ah. Karena itu bentuk kasih sayang kepada umat. Karena Nabi menyebutkan salah satu dari orang yang tidak boleh masuk dalam telaga beliau adalah para pelaku bid'ah. Membuat agama baru, memperbarui dari agamanya Nabi. Jangan ribut, jangan ikut-ikutan sama orang yang suka meributkan. Kullu bid'atin adalah, semua bid'ah adalah dolalah. Jelas kenapa? Semua bid'ah adalah sesat. Coba yang dimaksud bid'ah itu apa sih? Yang dimaksud bid'ah oleh Rasul itu apa? Ada dalam bab usul fikih ada tahqiqul manat sama tangkihul manat. Yang dimaksud bid'ah itu apa sih yang diinginkan Nabi? Siapa yang tahu keinginan Nabi? Apa yang dimaksud bid'ah itu? Apakah semua yang baru? Itu bid'ah menurut bahasa. Kita perlu bid'ah menurut syar'i itu apa sih? Maka para ulama selalu membuat sebuah definisi. Definisi itu bid'ah apa? Bid'ah itu bukan semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu adalah bid'ah syar'iyah, bukan. Jadi ada definisi, maka ulama faham, cerdas membuat definisi bid'ah. Jadi kalau bid'ah lughawiyah itu terbagi 5. Bid'ah menurut bahasa, sesuatu yang baru, ini ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang makruh, ada hukumnya yang haram, ada hukumnya yang mubah. Bid'ah lughawiyah, bid'ah menurut bahasa, hal yang baru. Tapi kalau bid'ah syariah, bid'ah menurut syariat, kullu dolalah, semuanya adalah sesat. Lah bid'ah syari'i itu gimana? Ada definisinya. Maka yang berani mengatakan ini bid'ah, tahlilan bid'ah, tawasul bid'ah, tanyakan definisi bid'ah menurut ente apa? Paling saya ngomong, semua yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Jangan enak. Ente naik mobil. Lah, itu kan yang dimaksud urusan agama, bukan urusan dunia. Mana Nabi ngomong dunia? Coba Nabi ngomong urusan akhirat toh? Kan kullu bid'atin, tidak kullu bid'atin fid dunya atau fil akhirat, tidak ada. Dari mana itu membedakan antara dunia dan akhirat? Perlu definisi. Di sini ada belasan definisi. Dan definisi yang ada bukan definisi yang sering diumbar oleh orang yang pengen membid'ahkan orang lain dengan kalimat yang sederhana. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Nggak pernah. Itu bukan definisi. Itu reka-reka. Makanya di dalam menjelaskan sesuatu perlu kembali kepada takrif. Apa kata ulama tentang bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah? Saya tidak ngerti. Tapi saya tanya ke ulama. Ulama apa kata mereka? Ulama menjelaskan. Jadi yang dimaksud bid'ah, yang dikatakan dolalah, itu adalah bid'ah ini. Kalau bid'ah menurut bahasa jelas. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ada bid'ah yang sunnah. Sesuatu yang baru, lihat pengumpulan mushaf Sayyidina Utsman zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Pembuatan kantor pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi? Tarawih Sayyidina Umar adalah secara bahasa adalah bid'ah. Nikmatil bid'atu hadhihi, sampai Sayyidina Umar mengatakan, sebaik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah. Loh, kok ada sebaik-baik bid'ah? Sebaik-baik bid'ah. Loh, Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik, ini bagaimana? Apakah Sayyidina Umar tidak pinter lagi? Ini kan kurang ajar. Karena terbatasnya dia dalam memahami, dipikir nggak bisa dibedakan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah. Sayyidina Umar nikmatil bid'atu, bid'ah secara bahasa. Sesuatu hal yang baru, yang menarik, ya ini loh. Bukan bid'ah syariah. Kalau bid'ah syariah, kulluha dolalah. Bid'ah dalam syariat adalah dolalah semuanya. Lalu bagaimana bid'ah syariah itu? Ulama berbeda pendapat dalam definisi, tapi mirip-mirip semuanya. Di antaranya adalah misalnya thariqatun fid dini, salah satu. Kasih dua definisi, harus punya. Thariqatun fid dini, cara beragama, bukan cara bercocok tanam, bukan ya. Cara beragama, lihat. Nah, ini definisi. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Cara beragama yang dibuat-buat. Tudhahi syariat, yang menandingi sesuatu yang ada di dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan maksud melakukan itu semua. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi, berlebihan dalam beragama. Contoh, subuh, salat subuh. Pagi-pagi lagi seger, salat subuh kok cuma 2 rakaat. Saya tambah deh, nambah 2. Nah, membuat sesuatu dalam agama yang menyerupai dalam agama, bentuknya sholat. Tujuannya berlebihan. Apa? Saya kuat, perlu tambah lagi. Kalau sholat yang ke-6, itu bid'ah yang sesat. Tetapi jika ada orang melakukan thariq mukhtara'atun, mengada-ada itu adalah apa? Tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, bukan bid'ah lagi, karena bukan mukhtara'atun.
Mukhtara'atun itu adalah mengada-ada, dari tidak ada diadakan. Tapi kalau bisa dikembalikan, kalau dikembalikan kepada Nabi bisa. Contoh zikir bareng dan tidak bareng, oh ini bid'ah. Oh, kok ada zikir bid'ah? Masih bisa guna? No, Nabi nyuruh berzikir kok. Dan Nabi tidak membatasi antara bareng-bareng dan sendirian. Kenapa kok zikir jamaah jadi haram sekarang? Tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi menyuruh berzikir. Nabi nyuruh membaca salawat. Apakah ada batasan Nabi mengatakan berselawatlah kau sendiri-sendiri? Ada gitu? Tidak ada. Ulama-ulama kita punya zikir keras bid'ah. Dulu. Mengeraskan zikir adalah bid'ah dan terang-terangan membuat tulisan. Dia lupa Imam Bukhari rahimahullahu taala. Coba dangkalnya mereka menilai bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai melakukan salat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari. Mau dikatakan bid'ah? Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah gitu ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Ya. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari, gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah, ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irfun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Salat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk ada nasal. Salat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, tapi bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian karena sudah masuk